So, kita sekarang sudah dengan Om Steven Langitan. Langitan. Mungkin Om Steven nggak merasa, tapi buat kita Om Steven ini legend. Iya. Living legend lah. Bener. Dan salah satu inspirasi yang bikin kita berani melakukan perjalanan ini. Iya. Dan juga selama kita persiapan, itu video-video Om Steven yang tentang tips and trick touring itu selalu kami tunggu. Oke. Nah, Di Motobikers ya? ya yang di Iya, ini Motobikers. Nah nih stikernya buat kalian nih. channelnya Om Steven. Nah, subscribe ya guys. Ini buat kita Om. Iya, iya. Asik. Thank you. Kasih 2 malah. Nah, oke, thank you. Oke, kalau gitu kita kasih stiker juga ya. Iya, Siap. iya. Gitu. Nah, Oke. ini ada yang ini komunitas kita Om, Ya, Honda Riders Picek Indonesia. siap. Nah, ini Oke. dan ini kita punya channel Ica TV. Cek TV. Oke, dengan senang hati saya terima ya. Iya, silakan. Om, yang menjadi mungkin di channel Om pernah Om sebutin, tapi mungkin buat yang penonton di channel kita, yang menjadi apa ya, dasar keberanian Om berani Jakarta, London 30.000 kilo seorang diri itu, Iya. alasannya pertama apa, lalu apa yang menjadi kekuatan? Oke, jadi terima kasih dulu telah datang ke rumah, dan kalian pun datang sebagai sepasang suami istri, udah touring hari ini, datang dari Bandung ya. Ya, hari ini. Dan sebelumnya memang perjalanan kalian dari Padang menuju ke Flores ya, Ya, ke Pulau Timor, ya ke berbatasan timur. berbatasan dengan Timor Leste lagi. Ya. Nah, oke, itu luar biasa. Kalian sepasang suami istri, makanya saya dengan senang hati bisa datang ke rumah ini, kalian bisa kenal. Saya ya. senang juga Kita juga senang, Om. disambut di Ya, sini. Ricky dan Pony ya. Iya. Jadi gini, menjawab pertanyaan Anda, Ricky, ini semoga buat inspirasi kalian berdua. Jadi saya melakukan perjalanan touring awal-awalnya, kita ngomongnya 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Iya. Ya. Itu dimulai dengan rute-rute yang pendek dulu. Jadi awalnya saya bersama teman-teman grup lah. Biasalah, saya ikut komunitas rame-rame gitu kan. Touring 2-3 hari, seminggu, bukan sampai seminggu, 2-3 hari biasanya ulong weekend lah ya, rame-rame, bisa 100 motor gitu. Tapi perkembangannya ya akhirnya kalau yang makin jauh saya ajak touring yang sudah hampir seminggu, turun jadi sekitar 30 orang. Ya, karena orang juga punya keterbatasan Kerja. dari waktu kerja. Waktu orang ternyata itu dianalisa kesulitan orangnya. Waktu, karena nggak dapat izin dari kerjaan, nggak dapat izin dari istri. Yang kedua masalah dana, Ya, dan yang ketiga masalah apa namanya, tadi uang ya. Saya sudah lupa satu lagi apa. Pokoknya ada 3 kendala lah gitu. Ternyata saya tuh punya keinginan kalau udah mau melakukan touring, misalnya ke Sumatera Barat sampai ke ini namanya garis lintang ekuator, Kantor di Bonjol. di Bonjol atau yang di Riau gitu kan. Ya, Nah, pokoknya arahnya ke sana. Saya berangkat dari Jakarta. Wah, begitu yang daftar banyak banget. Tapi begitu yang confirm sudah mau ikut, itu tinggal 4 orang. Nah, saya punya perencanaan, saya nggak mau batal karena saya udah mengambil izin cuti gitu. Nah, iya kan, udah Iya. minta izin cuti, masa saya batal gara-gara itu dan akhirnya tertunda atau apa gitu loh. Nah, keuangan udah saya susun kan, kita membuat pengumuman udah 7 hari. ya. Itu kalau nggak salah ya hampir 2 bulan sebelum berangkat. Oke, singkat cerita, kita jalan walaupun hanya 4 orang, tapi sampai di Bandar Lampung 1 gagal karena engine block jebol. Akhirnya mohon maaf, kita udah sepakat kita nggak mau sampai trouble yang berat seperti ini. Ini kan harus turun mesin, Ya. perjalanan tetap harus jalan karena ini orang kerja semua, kita tuh tergantung dengan waktu cuti kita. Ya. Jadi jangan sampai ada penundaan hanya gara-gara menunggu mesin jebol yang butuh waktu 1 hari atau 2 hari gitu. Oke, selesailah program itu.
Dan kemudian udah saya analisa, ternyata kalau sampai 2 minggu nggak bisa juga. Misalnya ke Bromo itu mestinya long weekend rame-rame. Tapi udah ke Bali itu udah butuh berapa hari coba, Jakarta Bali itu. Nah, itu minimal seminggu lah pulang pergi, dengan waktu kita juga senang-senang di sana. Seminggu itu pun langsung dari Jakartanya langsung gas sampai Bali. Itu dia. Kalau mau main-main dulu di Semarang, di apa itu lebih lama lagi. Lama lagi kan? Ya. Katakanlah bicara 10 hari saja. Akhirnya saya beranikan jalan sendiri ya. Jadi kalau udah jarak jauh jalan sendiri, nah ternyata begitu udah jalan sendiri, saya bisa membedakan antara dan grup dengan jalan sendiri. Anda sudah merasakan keputusan itu ada di tangan saya pribadi. Betul. Habis makan ngantuk, ya udah saya bisa berhenti sendiri. Tapi kalau sama grup, habis makan ngantuk jalan terus. Bener nggak? Ya, kita nggak bisa bilang, berhenti dong, gue mau makan dulu, gue mau tiduran dulu, tadi ngantuk. Nggak bisa, ajar terus. Jadi semua keputusan ada di kita sendiri. Nah, dengan kepuasan itu, saya memberanikan lagi membuat program-program yang penuh tantangan, termasuk dengan buat dokumentasi, fotografi, video, dan juga tulisan artikel. Yang makin saya terus bersemangat karena ada cerita dan ada pengalaman yang diceritakan kepada teman-teman. Tadi melalui tulisan, melalui foto. Yang kan teman-teman memberikan respon, woi keren om. Ada lagi nggak ke sana atau ada lagi nggak ke sana? Sana pernah nggak? Semua itu pertanyaan menjadi tantangan saya. Saya belum pernah, saya harus lewat sana. Saya tingkatkan lagi, yaitu dengan membuat program. Oh, oke, kalau gitu Jawa, Bali, Lombok selesai. Kemudian Sabang selesai. Kemudian Sulawesi sampai Manado selesai. Sampai akhirnya saya belajar ke Borneo. Karena apa? Belajar ini mau ke luar negeri. Ya, Borneo kan lewat Malaysia. Kalau udah di Kalimantan, rasanya kok nggak masuk ke Malaysianya atau Brunei, itu tanggung banget gitu loh. Kenapa enggak gitu loh? Disitulah proses belajar saya membuat program 360 derajat searah jarum jam sampai masuk Brunei, balik lagi gitu ya, di Pulau Borneo itu. Sukses, berhasil. Nah, akhirnya ada kepuasan, ternyata saya kalau jalan sendiri bisa memanage, bisa mengatur semuanya. Akhirnya timbul lagi deh, aku mau touring ke ASEAN. Karena apa? Ke luar negeri sampai Malaysia sudah tahu caranya. Semudah ini ternyata, oh begini caranya, udah tahu caranya, udah punya pengalaman, ya udah makin percaya diri. Jadi itu yang harus kita bangun, rasa percaya diri. Berarti saya bisa lebih jauh lagi. Kalau gitu saya mau ke Thailand gitu ya. Thailand begitu dipelajari rutenya, bolak-balik ya sama juga rutenya. Kalau balik ya itu juga buat gua atau buat saya bosen kalau balik lagi itu juga rutenya. Kalau gitu saya mau ke Himalaya. Terus Thailand sampai Bangkok kemudian lanjut ke India, Himalaya kalau balik pulang ya rutenya begitu juga sama. Nah, akhirnya 15.000 sampai Himalaya. Kenapa enggak aja ke London aja terus sampai Inggris. 15.000 lagi tuh sampai di Inggris. Jadi total 30.000 kilometer dengan rute one way, satu arah. Kemudian selesai finish pulang kirim aja. Nah, udah tahu caranya. Ada orang yang sudah pernah melakukannya. Ada yang sudah melakukan dari Sydney, Australia sampai ke London. Dia Sydney, London, saya Jakarta, London aja udah. Saya buat program itu. Jadi intinya memang dari kepuasan solo touring itu ya. Iya, betul. Jadi terus, udah punya pengalaman, sudah punya kepercayaan diri. Ya. Kalau kita nih masih perdana ya. Semoga dapat PD-nya yang sama juga sama Stephen. Oke, berarti seperti itu. Terus jadi beraninya juga karena pengalaman ya. Betul. Makanya berani. Nah, kalau lintas negara itu ada perbedaan dong? Lintas negara? Ya kan misalnya dari sini ke Malaysia, prosedur Malaysia, terus Malaysia ke Thailand prosedurnya masuk ke sempat lewat di Iran kalau saya nggak salah. Oke. Yang dikawal pakai itu. Pada prinsipnya yang pasti kamu bentuk luar negeri paspor dulu lah ya. Paspor kan. Itu kan cap imigrasi. Kemudian untuk motor persyaratannya cuma satu, karnet, CPD karnet.
Ya, yang Nah, dari IMI ya. Iya, dari Ikatan Motor Indonesia. Udah bawa itu aja, nggak ada yang lain lagi. Di setiap perbatasan negara lain itu aja. Itu cukup? aja. Oh, oke. Tunjukin aja. Jadi bikin aja kayak map folder atau kantong itu tanya, tenteng kayak Iya, gini lah. Gitu kan di dalamnya udah ada lengkap Visa? gitu. Nah, sekarang ditanya visa. Visa dihitung dulu mana yang negara apa saja yang membutuhkan visa. Nah, perjalanan saya Jakarta London butuh visa yaitu pertama India, kemudian ke Pakistan, ketiga Iran, keempat negara Eropa, Uni Eropa, dan kelima adalah Inggris. Nah, ini buku paspor saya harus punya cap atau visa. Ya, visa yang ada sudah di stikernya sudah ditempelkan, itu harus diurus di dalam negeri, sudah harus di Jakarta. Saya datangin ke kantor kedutaan besar yang ada dan ngantri habis negara. Saya duluan Inggris kan yang paling jauh. Dia ngasih berapa lama sih visa dari visanya terbit sampai ini. Iya. Ya. Nah, saya buat program, saya akan finish di London 17 Agustus. Dia bilang, oke, kamu 17 Agustus berarti kamu kalau dapat 6 bulan cukup nggak katanya. Oh, kita bisa request. Iya, antara paspornya 6 begitu? bulan atau saya bilang 6 bulan, saya butuh 6 bulan. Usahakan dan diupayakan 6 bulan. Oh, tapi berarti kita bilang bahwa kita Iya. mau naik motor ke Iya, sana. betul. Oh, Jelasin oke. dong. Kita punya ada semacam proposal juga menjelaskan ini ada perjalanan apa, Oh, oke. tujuannya apa, Iya, kenapa iya. harus di London ini. Saya bilang oke, di London tanggal 17 Agustus. Kemudian saya pulang tanggal 19. Berarti setidak-tidaknya visa akan berakhir tanggal 20 gitu loh. Biar aman lah ya. Iya, iya. 20 Agustus selesai. Kalau 6 bulan mundur, berarti ya diproses di tanggal 20 Februari. Nah, begitu kan? Gitu. Oke. Berarti memang kita udah siapin semuanya. Iya, jadi harus diperhitungkan. Jadi waktu tadi pun diperhitungkan baik-baik. Makanya kenapa berani memperhitungkan waktu? Karena touring dalam negeri tadi. Iya, Ingat, iya, udah tahu. saya sudah dapat ultimatum dari istri, kamu sampai Sabang atau pulang sampai kemari itu waktunya cuma 30 hari. Tak 30 hari. Bisa nggak diselesaikan? Gitu. Kan udah dihitung kan. Iya. Minta izin cuma 30 hari. Ya, oke. Pas 30 hari ya. Manado berapa? Ya karena kita punya kampung halaman di sana di Manado, ya extend lama, boleh dong tambah ya maksimum 32 hari. Jadi karena ada persyaratan juga yang dibuat, saya harus memanage waktu itu baik-baik dalam perjalanan. Yang pertama apa? Ini kita ngomong touring jarak jauh apa? Efek domino. Ngerti nggak efek domino? Iya, benar. Sekali Anda sakit, udah buat besoknya Iya, akan Mantap. bergeser lagi semua. geser semua. Sekali motor ada masalah, bergeser semua, tertunda semua. Iya, benar. Itu efek domino. Jadi itu harus dijaga. Pertama fisik, kedua motor, dan juga bagaimana kita jangan sampai mengalami kecelakaan. Jadi kita nggak Ya. bisa gegabah gitu naik motor. Betul. Jadi harus benar-benar ingat bahwa hari ini saya berjalan demi tujuan buat besok. Jadi saya ini hari ini belum ada apa-apa kalau saya masih Ya. 2, 3, 4, 5 hari lagi gitu loh. Jadi harus dijaga. Jadi jangan langsung main gebet. Wah, enggak. Gitu kan? Iya, benar. Itu. Tuh. Jadi Indonesia tinggal Papua ya. Kita Iya. tunggu Trans Papua jadi. Ya, itu kalau nanti lah kita bicara Papua namanya. Ya, kalau itu udah jadi kita bisa 0 km Merauke. Ya, itu. Terus program selanjutnya ada rencana Om? Ya, seperti tadi udah Ricky bilang, apa itu Om yang ada di video itu ya, itu ada rencana berikutnya adalah program touring bareng anak, father and son. Saya udah ajak dua kali ya, jarak pendek. Pertama touring Baduy, dan kemarin atau hari ini pun baru pulang, yaitu touring ke Sukabumi ngikutin adventure rally. Kenapa saya ajak dia? Karena anak saya ini sekarang udah kelas 3 SMA. Mau masuk kuliah pun sekarang ragu karena apa?
Masih pandemi. online, Kalau belum kuliah tatap muka rasanya aduh. Pending setahun Pak, nggak apa-apa juga lah. Tunggu setahun, aku juga bisa belajar otodidak sendiri gitu. Kita akan melihat nantinya gitu. Pokoknya masa depan masih ada lah. Anak ini masih umur 17 tahun. Nah, inilah kesempatan saya mengajak dia sebagai tim. Jadi saya mengajak anak sebagai tim, kayak kamu, Ricky mengajak istri, Oni sebagai tim, pasangan suami istri, Pak Sutri. Saya membawa anak, father and son, ayah dan anak. Nah, kita mau bekerja sama melakukan perjalanan touring itu keliling Indonesia. Rute pertamanya Nanti saja. wah, kita mau korek-korek nih tapi enggak. Ketahuan. Nanti aja. Gitu. Ya mungkin yang pengen kita tanya sih itu aja dulu Om saat ini. Cuman yang pasti kami berdua mau terima kasih banget sama Om Steven yang sudah jadi inspirasi kami, menjadi bisa dibilang salah satu modal kekuatan keberanian kami untuk melakukan ini juga karena nonton video-videonya Om. Lalu juga salah satu yang ini sih sebenarnya saya sempat ragu jalan enggak untuk yang ini. Itu biasa di mana-mana. Ya. Lalu saya ini sendiri saya bawain ke dalam doa. Lalu ya udah saya bilang sama Foni, ini Om Steven nih lagi berturut-turut. Waktu itu Om lagi ada kerja sama Siap. Ada box, ada tas, ada apa segala macam. Pokok kalau memang Tuhan izinkan kita ikut touring ini, kita menang nih salah satu giveaway-nya dari Om Steven. Tapi kalau nggak menang sama sekali, berarti ya udah yang kita tunda dulu belum waktunya. Nah ternyata ini ini menang. Dapat ini. Awalnya saya ngarepin banget yang SH58. Oh iya. Itu wah ini karena itu kan lumayan harganya. Itu nggak dapat ya sudahlah. Terus pas ini dapat ya sudah langsung bilang ya udah kalau gitu kita jalan. Akhirnya top boxnya beli sendiri tapi tetap siap juga sih. Pasti suatu saat lah. Jadi saya cuma memberikan tips, tolong kalian punya video tetap dilanjutkan vlog-vlognya ya. Terus kemudian suatu saat kalian buat satu summary, dan untuk perjalanan berikutnya kalian bikin proposal, kalian buat isi pengalaman-pengalamannya, perhitungannya untuk rencana berikutnya apa. Itu Anda bisa sudah mengajukan ke sponsor untuk mencari sponsor. Amin. Semoga kita bisa minimal mengikuti jejak. Nah, yang saya lihat dari pengalaman saya ya sebagai melihat petouring, kalau solo rider sekarang sudah mulai ramai, kayak tampaknya sudah mulai ramai nih. Nah, kalau grup ya udahlah, grup kalian istilahnya kalian grup ngomong di antara grup lah. Tapi suami istri begini saya dukung banget karena ingin menunjukkan juga ke masyarakat bahwa yang namanya touring suami istri itu jauh lebih asik gitu. Iya sih Om. Anda senang tapi enggak senang sendirian kan, tapi ada istri. Susah senangnya dirasain bareng. Jadi ketika saat yang satu down, yang satu support. Iya, betul. Kayak gitu sih. Dan tugasnya jadi lebih ringan karena dibagi. Iya, saya lihat malah punya kebiasaan selalu berdoa bersama. Nah, saya lihat itu bagus sekali, selalu minta dukungan kepada yang di atas melalui doa bersama. Well, oke, kayaknya buat ini kita sekali lagi terima kasih. So teman-teman, ini dia Om Steven Langitan sekali lagi sang living legend yang sudah selesai perjalanan Jakarta London, dan besok ini akan mulai father and son road trip bersama anaknya. Dan juga ini giveaway buat Ricky dan Foni ya. Padahal tujuannya saya mau beli sebenarnya Om. Giveaway. Seperti tadi yang saya bilang di awal, ini bukunya Om Steven, perjalanan selama ini dan juga persiapannya ya Om ya? Iya. Persiapan touring Jakarta London dan cerita selama perjalanannya. Iya. Padahal tadi kita niat mau beli Om. Saya berubah pikiran jadi giveaway karena apa? Karena prestasi yang sudah kalian lakukan adalah perjalanan touring suami istri sampai ke Pulau Flores,
Pulau Timor, perbatasan dengan Timor Leste. Luar biasa, luar biasa. Thank you banget Jadi, sebagai giveaway ya. Dan semoga nanti suatu saat di videonya kita juga ada lambang-lambang kayak gini nih. Amin ya, amin. Amin. Om, kalau begitu sekalian diminta tanda tangannya Om. Iya boleh. Nah, Dibuka aja dulu. langsung. Buka dulu. Oke, ada pulpen. siap. Udah siapin. Jadi saya tulis di sini kepada Ricky dan Foni ya. Boleh. Di Caca TV. Ricky dan Foni. Oke. Silakan. Oke, baik kalau gitu Om, terima kasih sekali sudah mau menyempatkan waktunya buat kami. Terima kasih juga untuk buat menjawab ini. setiap pertanyaan kami Iya. dan terima kasih sekali lagi juga buat giveaway-nya. Ya, oke, ditunggu berguna perjalanan berikutnya. Giveaway-nya yang ini dan Ya. yang ini dulu. Ya. Saya tunggu cerita dan perjalanan kalian berikutnya. Siap, Om. siap. Oke, baik. Oke, Oke. sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Om Steven. Nanti kita lanjut lagi. Oke, masih di channel Ica Ica TV. Bye bye.